Halo pemirsa BR TV, kembali lagi dalam program Ngobrol Bareng. Di sini VJ masih sama Mas Gilang nih, salah satu inspirasi anak-anak muda nih. Waduh, ini selain Duta Inspirasi Indonesia, Mas Gilang ini pejuang beasiswa. Nah, bisa diceritain ini beasiswanya apa nih? Apa namanya yang Mas Gilang dapat dan apa pengalamannya selama mendapat beasiswa ini? Oke. Kebetulan saya juga mungkin menjadi salah satu bagian dari mahasiswa di sana ataupun pelajar yang memang cukup struggle gitu ya dalam berjuang untuk mendapatkan beasiswa. Jadi selama di kampus juga memang mengikuti program-program yang demikian. Untuk saya sendiri kebetulan lebih banyak struggle-nya untuk di beasiswa di pertukaran pelajar atau exchange gitu ya luar negeri yang memang itu diselenggarakan oleh beberapa NGO yang nantinya mengikuti beberapa rangkaian kegiatan penting di luar negeri. Nah, beasiswa ini adalah nanti jenis pembiayaan full untuk bisa berkunjung ke luar negeri dan juga mengikuti rangkaian kegiatan dari yang diselenggarakan oleh NGO. Dan kebetulan saya sendiri kemarin punya kesempatan di 6 program beasiswa, yaitu kemarin program pertukaran pelajar ke Singapura, kemudian juga Malaysia, Thailand, Turki, kemudian Korea Selatan dan juga Jepang. Ini kegiatannya juga cukup menarik karena di dalamnya selain kegiatan berkunjung ke luar negeri, kita juga ada beberapa rangkaian kegiatan penting seperti international conference, simposium, kemudian juga forum group discussion bersama mahasiswa luar yang tentunya selain benefit beasiswa adanya pembiayaan, itu juga punya ilmu yang bisa kita bawa ke Indonesia pasca pulang dari sana. Kurang lebih seperti itu Kak PJ gambaran beasiswanya. Ini atas delegasi kampus yang mana nih? Nah, kebetulan ini delegasi kampus, saya kebetulan banyak ngambil di UIN Bandung. Rata-rata kegiatan kampus yang keluar, saya pasti bawa nama UIN Bandung. Iya. Jarang banget saya ngambil nama yang di UNS. Dari UIN Bandung berarti delegasinya? Betul, dari UIN Bandung. Wah, ini apa namanya menarik nih. Ini beasiswa yang selain pertukaran pelajar ini apa sih yang benefit yang didapat? Mungkin misalkan dari UKT di cover atau hal apa yang didapetin? Mungkin selain mungkin pertukaran pelajar dan lain sebagainya. Hal-hal benefit lainnya? Ini salah satu benefitnya adalah satu kita punya difasilitasi untuk berkepanjangan KPJ. Jadi kayak kita punya proyek yang sebenarnya ini dirancang sejak awal. Jadi ketika masuk di seleksi beasiswanya, kita punya proyek yang nantinya dikembangkan untuk skala berkelanjutan. Nah, harapannya ini menjadi kontribusi berkelanjutan dan ini menjadi benefit yang besar tentunya baik bagi saya, institusi ataupun penyelenggara. Karena nantinya kita melahirkan banyak produk-produk seperti inovasi digital yang nantinya dikembangkan untuk kebermanfaatan dan juga menjawab permasalahan masyarakat. Nah, hasil dari si produk ini adalah bentuk adaptasi dan juga kolaborasi dengan ilmuwan yang tadi kita dapat dari luar untuk lebih KPJ. Pendapat lain mungkin yang bagi saya ini juga cukup besar untuk keberlanjutannya. Oke, baik. Nah, ini mungkin pemirsa di rumah khususnya mungkin teman-teman mahasiswa juga yang mungkin sedang menjalankan pendidikan gitu ya di di sarjana gitu S1 atau ya sebagai mahasiswa juga. Nah, ini gimana Mas Gilang mungkin bisa di-share gimana sih caranya supaya sampai pada akhirnya bisa menemukan peluang-peluang beasiswa seperti ya tadi gitu kan, beasiswa yang Mas Gilang dapatkan atau beasiswa-beasiswa yang lain gimana dapat infonya seperti apa gitu. Oke, kalau saya sendiri untuk menemukan informasi ini sebenarnya lebih banyak di digital KPJ, kayak khususnya media sosial kayak Instagram, TikTok, dan media-media lainnya. Karena sekarang rata-rata penyelenggara beasiswa itu lebih banyak memaksimalkan kesempatan promosi juga menyampaikan informasi lewat media digital. Jadi khusus bagi saya sejauh ini juga belum informasi dari sana dan banyak sekali sebenarnya media-media yang sudah mengabarkan itu. Cuman kadang kita yang melek akan hal itu gitu. Kita memanfaatkan hashtag, kemudian juga pencarian, kita bisa menemukan banyak informasi untuk beasiswa atau sejenisnya. Dan begitupun saya dapat dari sana untuk kemudian saya coba beberapa kali kesempatan, akhirnya dapat dan sekarang bisalah jalani beberapa programnya untuk KPJ. Berarti memang infonya sekarang apalagi dengan kemajuan media sosial yang gencar-gencar banyak ya ternyata info-info beasiswa ya yang bisa diambil sama teman-teman mahasiswa juga ya Mas Gilang ya. Oke. Nah, ini kan Mas Gilang pertukaran pelajar ke berbagai negara. Ini menarik banget. Nah, ini apa pengalaman yang didapat pertukaran apa yang mungkin ke sana tuh ngapain dan lain sebagainya. Mungkin bisa diceritain nih Mas Gilang. Oke.
Jadi rata-rata kegiatan keluarnya itu pasti ada agenda pentingnya itu terakhir conference, kalau enggak simposium. Jadi kayak kita menyampaikan gagasan ataupun inovasi, nanti kita sampaikan di hadapan mahasiswa lainnya gitu dari berbagai negara juga. Kalau sejauh ini pengalaman paling berkesan adalah kemarin, di tahun ini, tepatnya bulan kemarin Februari adalah berkunjung ke Turki. Karena jujur saya berjuang beasiswa seperti ini untuk ke Turki itu sudah lebih dari gagal 10 kali di tahun sebelumnya. Jadi ketika tiba-tiba dapat, makanya excited banget untuk kemudian mengikuti kegiatan di dalamnya. Dan apa berkesan karena banyak hal yang dirasakan juga gitu ya. Selain exposure global yang memang sangat bermanfaat sekali buat peningkatan kapasitas dan kapabilitas, juga ada nilai lain. Salah satunya adalah relasi dengan teman-teman lainnya. Yang tadinya kita nggak tahu bagaimana sistem pendidikan di Turki, bagaimana kemudian di Turki, jadi tahu banyak hal yang itu turut membangun sekali untuk kemudian kita adaptasikan, kita bawa kembali ke dalam negeri. Itu mungkin salah satu berkesannya di Turki. Dan satu lagi sih, ini mungkin buat beberapa orang juga akan cukup berkesan karena winter pertama itu di Turki kemarin gitu. Jadi winter pertama seumur hidup saya juga di Turki. Jadi adanya benefit beasiswa, juga adanya benefit pengalaman yang cukup berkesan untuk kemudian melalui program yang saya sendiri udah struggle gitu di dalamnya. 10 kali akhirnya diberikan kesempatan untuk bisa berkunjung ke negara Turki. Mungkin itu Kak. Nah, tapi itu berarti melalui program-program kayak semacam ILY, IYLS itu kayak semacam program itu atau gimana sih? Maksudnya itu mungkin bisa dijelasin program-program itu tuh? Ya, jadi itu sejenis kayak ILS, kemudian Istanbul Youth Summit seperti itu negaranya ada NGO, di bawah NGO, itu pun program, tapi dalam program itu dia punya rangkaian kegiatan di dalamnya. Salah satunya yang tadi saya sebutkan, kita berkunjung ke tempat-tempat penting gitu ya, universitas-universitas ternama, kita bisa guide ilmu dalamnya, kemudian juga ada international conference. Nah ini nanti di dalamnya bisa kita ikut rangkaiannya, selain kita bisa mengunjungi exposure luar gitu ya, negara luar kebudayaannya, kita juga mengikuti rangkaian kegiatan lewat kegiatan mereka, lebih kayak gitu kan. Oke, tapi Mas Gilang apa aja yang dipersiapkan? Mungkin mahasiswa tertarik nih pengen ikut juga sama jejaknya kayak Mas Gilang gitu, dapat pejuang beasiswa pertukaran pelajar seperti ini. Nah apa basic-basic yang mungkin teman-teman mahasiswa bisa persiapkan, entah itu misalkan bahasa atau apa gitu, hal-hal apa yang mungkin bisa dipersiapkan nih sama teman-teman mahasiswa di rumah mungkin? Iya, sebenarnya mungkin lebih kepada bagaimana kita mempersiapkan kapasitas dan kapabilitas diri begitu ya. Karena jujur saya selama di kampus saya punya planning juga gitu, dan saya tertarik dengan exchange itu tidak ujuk-ujuk awal ketika masuk ke kampus, tapi justru sudah menjelang semester akhir, karena sebelumnya saya banyak geluti kegiatan kayak termasuk organisasi, kemudian juga volunteering, kompetisi apalagi. Nah jujur itu justru yang sebenarnya turut membantu untuk kemudian kita bisa lulus di jenis-jenis kegiatan atau beasiswa seperti ini, karena mereka penyelenggara juga melihat portofolio kita gitu, portofolio kita sejauh mana, kayak misal pencapaian kita, suksesnya seperti apa, pengalaman organisasinya seperti apa, ataupun bentuk-bentuk portofolio yang bisa kita masukkan. Jadi ini menjadi basic sekali yang perlu kita persiapkan, karena nantinya akan menjadi bahan yang dipertimbangkan ketika kita lampirkan masuk di seleksi program-program seperti ini. Di luar itu kayak kemampuan dasar kita gitu ya Kak, untuk kayak di interview kita perlu kecakapan public speaking, critical thinking, bagaimana kita bisa bangun leadership juga untuk diri sendiri. Itu juga menjadi penting banget, karena nantinya kita akan menghadapi banyak dinamika yang seleksi, kadang tiap negara mereka punya kriteria yang berbeda-beda, juga punya culture yang berbeda-beda. Makanya basic-basic seperti itu juga menjadi penting, selain memang portofolio gitu, jadi rekam jejak kita selama duduk di perguruan tinggi. Mungkin itu Kak yang perlu banget gitu ya di highlight untuk teman-teman yang juga ingin mengikuti kegiatan yang sama. Berarti memang dilihat juga ya, maksudnya aktivitasnya tidak hanya mungkin sekedar seorang basic mahasiswa aja, tapi kegiatan-kegiatan mungkin kayak tadi yang disebutin organisasi, volunteer, hal-hal seperti itu mungkin jadi pertimbangan besar ya untuk kegiatan-kegiatan beasiswa seperti itu ya Mas Gilang ya berarti ya? Betul. Oke. Nah itu sejak kapan sih tertarik gitu untuk pertukaran pelajar ini? Misalkan kalau biasanya kan kalau misalkan mahasiswa nih gitu kan, hal-hal seperti itu kan mungkin misalkan dari SMA tiba-tiba kuliah gitu kan, hal-hal info-info selain mungkin dari media sosial. Nah sejak kapan tertarik sampai pada akhirnya, wah ternyata ada program pertukaran pelajar. Nah itu sejak kapan tertarik untuk mengikuti ya pejuang-pejuang seperti itu?
Sebetulnya kalau ditanya tertarik dari SMA sih sebetulnya Kak PJ, karena dulu SMA itu masih ada kakak saya yang perempuan yang kebetulan masih kuliah juga, dan kebetulan waktu itu beliau juga aktif di kegiatan yang serupa, ikut kayak pertukaran pelajar ke luar negeri. Jadi kayak merasa tertantang gitu, merasa kayak oh kakak saya udah bisa ke luar negeri, kalau pulang kan kayak dia bawa souvenir, bawa apa pengalaman yang bisa diceritakan di keluarga. Akhirnya menjelang kuliah di beberapa kesempatan tertentu saya coba masukkan di planning saya gitu. Wah, saya selama kuliah saya juga harus bisa berkunjung ke luar negeri selain mengikuti kegiatan-kegiatan dalam negeri. Akhirnya menjadi motivasi, dan itu mulai saya benar-benar banyak mengikuti kegiatan itu di tahun 2022 awal sampai sekarang. Itu kebetulan masih ikut juga di seleksi-seleksi yang serupa, yang kemudian setelah satu gagal, kemudian kedua gagal, nggak mulai masuk beberapa besar, sekian besar gitu. Akhirnya kayak mulai banyak penasaran, ya udah dicoba terus. Bahkan ketika kita udah berkunjung pertama ke luar negeri, kayak kita punya daya ingin lagi gitu ke luar negeri. Akhirnya banyak mencoba lagi program-program yang seru. Ketika ada kesempatan, akhirnya kesiapan juga muncul banget gitu untuk kemudian bisa diekspor lagi mengikuti kegiatan yang serupa. Akhirnya jadi apa ya, menjadi interest tersendiri gitu sampai sekarang di tahun 2023. Oke, baik. Berarti sekarang ini juga masih aktif di pertukaran pelajar itu? Betul Kak BJ, kebetulan sekarang ada yang masih proses seleksi, juga ada yang menunggu pemberangkatan juga di tahun ini. Kemana tuh? Ke negara mana? Untuk sebentar lagi akan ke Korea Selatan Kak BJ, dan juga ke Australia insya Allah. Oh my god, pasti ini teman-teman, aduh ini ngedengernya itu kayaknya prosesnya kelihatannya mungkin waduh mulus banget, tapi ternyata ada struggle di balik itu ya pastinya Mas Gilang ya. Yang mungkin sampai pada akhirnya, wah bisa, berarti sejauh ini sudah berapa negara yang dikunjungi? Kalau sejauh ini baru 6 negara Kak BJ yang udah dikunjungi. Yang sudah, Ya, berarti tahun OTW 2023. nanti ya, insya Allah berarti. Rencananya bulan apa itu? Satu ada di bulan Agustus, satu ada di bulan November Kak BJ. Aduh, semoga lancar ya. Luar biasa sekali delegasi anak muda Indonesia yang bisa bertukar pelajar di luar negeri ini, luar biasa, pastinya menjadi motivasi untuk pemirsa di rumah. Mas Gilang, kita akan jeda dulu sebentar gitu, pemirsa juga pasti penasaran ini hal-hal yang sebenarnya ini apa sih struggle Mas Gilang nih sampai pada akhirnya bisa ke luar negeri sana sini gitu ya. Tapi kita akan jeda dulu sebentar, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.